Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Devigo Gitia dan teman saya Abdel Abdul Rosyid. Kita berdua akan mempresentasikan cara melindungi diri dari kejahatan berdasarkan teori kriminologi. Yang pertama itu, apa itu kejahatan? Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Biasanya perbuatan kejahatan ini bisa dilakukan oleh individu atau seseorang, atau juga bisa dilakukan kelompok orang atau sekumpulan orang. Orang yang melakukan kejahatan biasanya disebut kriminal. Teori, ada 4 teori. Yang pertama, teori asosiasi diferensial. Teori yang kedua, teori pilihan rasional. Teori yang ketiga, teori anomi. Dan teori yang keempat, teori kontrol sosial. Yang pertama, teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial ini dicetuskan oleh Edwin H. Sutherland. Dalam teori ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu perbuatan yang didapat setelah melalui proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur. Jadi, penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok. Contoh kejahatan, tawuran. Tawuran merupakan kejahatan kekerasan antara geng sekolah. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan berkelompok dan berdampak, atau akibat dari tawuran tersebut dapat menyebabkan adanya korban jiwa seperti korban luka baik ringan maupun berat, dan bisa juga ada korban meninggal. Cara melindungi dari kejahatan tawuran, yang pertama, menjaga pergaulan antar teman atau teman sekolah maupun beda sekolah. Yang kedua, tidak ikut serta dalam geng atau komplotan. Yang ketiga, ramah sama tidak suka membenci atau bermusuhan. Yang keempat, hindari segala hal yang memicu tawuran seperti olok-olok antar geng. Yang kelima, menghindari tongkrongan yang akhirnya menjerumuskan diri Anda pada hal yang negatif. Yang kedua, teori anomi atau teori tegak. Teori anomi ini ditemukan oleh Emil Durkheim. Menurut pendapat Durkheim, hubungan sosial yang terjadi di masyarakat bagaikan suatu sistem yang teratur seperti ilmu fisika. Jika salah satu sistem yang ada di tata surya mengalami kesalahan atau tidak teratur, maka dunia akan hancur. Begitu pula jika salah satu sistem di dalam hubungan sosial kemasyarakatan tidak dapat disalahkan hanya dari individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi yang ada. Kehancuran hubungan sosial kemasyarakatan dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. Menurut Durkheim, kejahatan merupakan bagian yang normal dan tidak dapat dihindari dari masyarakat. Oleh karena adalah suatu perbuatan yang normal dan juga mempunyai fungsi bagi masyarakat, sehingga kejahatan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Contoh kejahatan anomi. Para koruptor di negara kita ini yang menjadi wakil rakyat dan para pejabat pemerintah. Anomi tumbuh karena rusaknya sistem nilai budaya. Ketika seorang individu dengan kapasitasnya yang ditentukan struktur sosial tiba-tiba kehilangan kemampuan mengendalikan tindakannya dengan norma-norma dan tujuan budaya. Cara melindungi diri dari kejahatan korupsi, yang pertama, atur cash flow. Setiap masalah keuangan yang terjadi selalu bersumber pada masalah cash flow. Jika cash flow sehat, keuangan sehat, maka kita pun tidak kepikiran untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, bayar hutang dengan disiplin. Banyak tindakan korupsi terjadi lantaran si pelaku terlilit utang karena kepepet. Jadi, mari kita mencegah korupsi diri kita sendiri, mulai dari bijak dalam berhutang dan kemudian disiplin dalam membayarnya. Yang ketiga, bangun aset aktif. Aset aktif yang dapat memberikan pendapatan pasif dapat membantu memperlancar cash flow. Coba bangun aset aktif kita sendiri, karena hal ini juga bisa menjadi satu tindakan untuk mencegah korupsi diri kita sendiri. Yang keempat, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab kita. Fokuslah pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita, selesaikan dengan baik dan sesuai kesepakatan atau aturan yang ada. Ini merupakan salah satu hal yang paling pertama bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi
di diri kita sendiri terjadi. Selalu ingat bahwa penyelewengan, wewenang, dan tanggung jawab sekecil apapun bisa jadi bibit tindakan korupsi di kemudian hari, yang kemudian bisa menyulitkan diri kita sendiri. Yang kelima, memiliki gaya hidup yang sesuai kemampuan. Yang ketiga, teori pilihan rasional. Teori ini mengadopsi pemikiran ekonomi yang mengatakan bahwa manusia adalah sebuah makhluk yang rasional dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan usaha yang harus dibutuhkan untuk memperoleh kemanfaatan hasil yang diinginkan. Contoh kejahatan teori pilihan rasional. Kampanye hitam, black campaign, adalah suatu upaya di bidang politik untuk merayu rakyat dengan memanfaatkan segala cara agar dapat dipilih atau menang di sebuah pemilihan. Cara melindungi diri dari kampanye hitam, menolak sogokan dalam bentuk apapun, tidak menelan informasi secara bulat-bulat agar tidak adanya propaganda negatif, menyaring kembali informasi, apakah informasi tersebut benar atau tidak. 4. Teori kontrol sosial. Teori kontrol atau sering disebut juga dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya dan lingkungannya. Lanjutan, pengertian sosial kontrol teori atau kontrol sosial merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian sosial kontrol teori atau teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur, keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Contoh kejahatan teori kontrol sosial. Narkoba adalah narkotika psikotropika zat adiktif, merupakan sebuah obat-obat teralang yang bisa merenggut nyawa kita sendiri. Seseorang bisa menjadi pengguna narkoba karena tinggal di lingkungan yang sekitarnya pengguna narkoba. Cara melindungi diri dari narkoba. Menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang narkoba, mengikuti beragam aktivitas yang positif, menjaga diri, ketahui aktivitas yang dilakukan oleh para remaja di sekitar lingkungan kita, perhatikan juga lingkungan tempat kita tinggal, memilih pergaulan yang baik, dan terampil menolak tawaran narkoba. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan dan kata-kata